Ya. Kita kan sudah tahu bersama-sama di mana Benyamin Netanyahu menunjukkan peta antara the blessing and the curse, artinya di mana yang negara diberkati dan di mana negara kutukan. Tetapi di akhir kesimpulannya dia bilang dia ingin damai dengan Persia. Ya, itu sangat luar biasa. Saya sampai bulu roma saya berdiri. Saya tahu sejarah bagaimana terjadinya perang, sejarahnya sejarahnya daripada Israel itu. Ya, saya senang sekali ya. Waktu Benyamin Netanyahu diinterview oleh seorang jurnalis, dia menceritakan bagaimana kakeknya, bagaimana bapaknya, bagaimana kakaknya mati dalam perang, bagaimana dia menjadi seorang tentara Israel yang sangat luar biasa, dan dia mengerti tentang sejarahnya Israel, yaitu sampai di Eropa, bicara Amerika dan lain sebagainya. Diskusi kemarin bersama dengan salah seorang profesor dari ujung pandang itu. Tapi dua pihak saya dengar, ada yang bicara kiri, ada yang bicara kanan. Karena KONI ini kalau kita sudah bicara Islam, dia akan menyerah. Karena konteksnya sudah tidak kebenaran, sudah kebencian gitu. Kalau konteks bicara perang Israel itu sama Gaza, sama Hamas. Kalau konteksnya sudah bicara Islam, kita lebih baik angkat topi. Karena mereka sudah berkeras hati. Tetapi kalau bicara teknologi strategi perang, ya masuklah. Bicaralah seperti KONI, dia yang mampu. Ya, Pak Teddy silakan. Oh, shalom. Ya, Shalom. tadi ya boleh juga pemantik. Shalom semua teman-teman pemantik dari Dr. Pausang. Ya, terima kasih Opung Toba, terima kasih Bro Ben, terima kasih Bu Dora, terima kasih Pak Andi. Ya, saya kemarin cuma melihat bagaimana pidatonya Presiden Benyamin Netanyahu ya di United Nations. Kemudian dia diwawancarai seorang jurnalis yang dari Eropa. Barangkali ini berita yang klasik bagi teman-teman, tapi teman-teman sudah mendengarkannya kan waktu dia berbicara itu di United Nations. Kemudian dia bicara tentang pribadi dia di dalam diskusi dengan seorang jurnalis. Ya, dan saya tanggapi masalah perang ini ya. Tapi barangkali ini sebagai opini aja, bukan sebagai bukan sebagai analitis seperti yang disampaikan Ben dan Pak Opung Toba tadi. Ya. Kita kan sudah tahu bersama-sama di mana Benyamin Netanyahu menunjukkan peta antara the blessing and the curse, artinya di mana yang negara diberkati dan di mana negara kutukan. Tetapi di akhir kesimpulannya dia bilang dia ingin damai dengan Persia. Ya, itu sangat luar biasa. Saya sampai bulu roma saya berdiri. Jadi ini pesan yang sangat luar biasa. Artinya dia tidak ada kebencian, tidak ada itu, dia ingin perdamaian. Akhirnya dia menyampaikan 3 dikotomi untuk Israel adalah dia punya kemampuan diplomasi, perdamaian, punya kemampuan hubungan ekonomi. Ada 3 pokok yang dia inginkan di situ itu. Itu kalau teman-teman itu ya baca, dengar pidatonya dari Benyamin Netanyahu, sehingga orang tergugah itu. Sebenarnya dia tidak ada unsur kebencian, tidak ada kemarahan dan lain sebagainya. Dia mau ambil dari Alkitab pun, dari Bible pun, dia akan mencoba mencoba merelasikan dengan firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia ini orang cinta damai. Itu yang sangat luar biasa bagi Benyamin Netanyahu. Tapi di segi perang, dia katakan no place in Iran, the long arm of Israel cannot reach. Ya, luar biasa. Dia bilang itu lengannya sangat panjang untuk menjangkau Iran. Ya, itu sangat pidato-pidato diplomatik seperti itu saya angkat topi lah. Ya, pesan saya ini dalam perang ini sebenarnya Pak Paul, dari saya analisa. Sebenarnya ini orang itu kan ke Islam. Sebenarnya ini negara-negara yang mendukung Hamas itu ya didukung kepada solidaritas mereka kepada Islam.
bukan realitas perang itu yang terjadi dengan menggunakan logika rasional yang kita jelaskan sebenarnya dari Opung, Pak Iben, Pak Paul itu menjelaskan secara realitas itu bukan dalam hubungan emosi seperti menggunakan agama. Oleh sebab itu Indonesia juga terpengaruh dengan itu sehingga Indonesia bukan menggunakan diplomasi, bukan diplomasi politik realitas itu apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Dia menggunakan apa karena mayoritas Islamnya itu. Dia cuma menggunakan konteks Islam, bukan realitas apa yang benar-benar terjadi di dalam konteks peperangan itu. Inilah yang terbawa kepada negara-negara ya Islam garis keras. Pertanyaan saya, sekarang bagi saya sekarang rakyat Muslim di dunia ini sudah lebih pintar, ya sudah lebih pintar dalam konteks rakyat ini. Kalau kita lihat di mana mereka membunuh Hasan Nasrallah ini, banyak orang yang berpesta pora. Cuma media Indonesia ini tidak mengekspos di media-media di Indonesia, karena media Indonesia itu lebih condong mengutuk, ya, mengutuk dalam konteks kebencian. Di Indonesia politik kayak Retno, kayak Jokowi, saya nggak tahu kalau Jokowi, tapi kalau si wakil presiden Yusuf Kala, mereka punya unsur kebencian, lahir dari unsur kebencian gitu, sehingga mereka mengutuk, bukan dari lahir dari suatu kebenaran gitu. Kenapa saya mengatakan kebenaran? Karena apa? Israel itu mau pejabat dari militer, dari Perdana Menteri, semua media di sana mereka menjelaskan kebenaran dan kejujuran. Tidak ada kebohongan di dalam pemberitaan, ya. Tidak ada propaganda lain sebagainya. Ini yang keuntungan bagi Israel, yang kita bilang, ya, kebohongan mau lari secepat kilat, satu kali kebenaran akan mendahulunya. Itu yang dikatakan oleh beberapa teman-teman di sini. Ternyata orang mulai sadar gitu. Negara-negara lain mesti sadar. Nah, sekarang juga United Nations sudah mulai sadar. Walaupun di Indonesia di media, oh ini banyak pejabat dari ini dari itu walk out di dalam pidatonya Benjamin Netanyahu. Itu yang dimuat oleh media Indonesia. Semua di media apa aja ya, mainstream apa, di media elektronik, media cetak, saya sampai bingung gitu. Ini informasinya data. Oleh sebab itu, lebih condong berita-berita di Indonesia lebih membodohi rakyat Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia sudah pintar, Bu Retno. Pak Wakil Maruf Amin, Anda mau Pak Yusuf Kala, Anda mau diplomasi semaksimal mungkin, dunia ini langit sudah terbuka gitu. Ya, akhirnya Anda mau menggiring rakyat Indonesia dalam konteks kebencian, itulah yang negara kita tidak maju. Karena ini pemimpin-pemimpin politik ini, ya, apalagi berita-berita di Indonesia, setelah pemimpin politik ini berbicara, mereka muat ke media. Sehingga rakyat Indonesia itu terbawa dengan unsur kebenciannya itu. Tetapi dalam kemajuan teknologi sekarang, ya, rakyat sudah nggak bisa dibodohi. Retno, ya saya kira dia bicara itu paling kurang saya kira ya 50-50, orang percaya dan yang cuma Islam garis keras yang percaya pidatonya. Orang-orang di Indonesia sudah mulai tidak percaya dengan komentar-komentar seperti itu. Mengkondem Israel lah, dengan bikin perdamaian lah. Karena apa? Rakyat Indonesia sedikit sudah lebih pintar mengetahui sejarah, bagaimana terjadinya perang, sejarahnya sejarahnya daripada Israel itu. Ya. Saya senang sekali ya, waktu Benjamin Netanyahu diinterview oleh seorang jurnalis, dia menceritakan bagaimana kakeknya, bagaimana bapaknya, bagaimana kakaknya mati dalam perang, bagaimana dia menjadi seorang tentara Israel yang sangat luar biasa, dan dia mengerti tentang sejarahnya Israel, yaitu sampai di Eropa, bicara Amerika dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya bilang teman-teman sudah di sini sudah mengetahui semua itu. Ya. Kemudian kita bicara tentang Indonesia. Oleh sebab itu semua negara-negara seperti di Iran sebenarnya itu, kalau kita teman-teman tarik, rakyat tidak percaya dengan pemimpin spiritualnya itu. Ya, oleh sebab itu cuma di framing oleh media-media Indonesia. Itu rakyat Iran itu banyak sekali, barangkali ya 80% benci terhadap pemimpin Iran ini. Oleh sebab itu saya tidak yakin Iran akan membombardir
Iran ini, dia akan mencari si tokoh itu. Dia tidak akan menargetkan rakyat Iran itu. Jadi dalam feeling saya dia akan cuma mencari si Nasrallah. Oleh sebab itu Israel itu punya kemampuan, dia hanya mencari tokoh pemimpinnya itu, si leadernya itu. Dia tidak mencari rakyat itu. Itu luar biasa Israel yang jujur gitu. Ya ini barangkali sebagai pengetahuan bagi orang-orang di Indonesia yang telah dibohongi oleh berita-berita seperti yang kita dengarkan bersama-sama. Nah, kita tidak usahlah bicara kemampuan inovasi teknologi militer. Itu nggak ada yang melawan inovasi teknologinya militer Israel itu. Kalau kita track di dalam rekam jejaknya itu sangat luar biasa. Kemudian dia menjelaskan ini Benyamin Netanyahu. Dia itu negara yang ekonominya melampaui negara-negara pertumbuhan ekonomi di Eropa yang sudah maju. Dia jelaskan. Gitu. Dia bilang lewat Swiss, Belgia. Kecuali Amerika ya, dia tidak bilang ke Amerika. Dalam bidang ekonomi, teknologinya. Sehingga dia bicara tentang, saya tidak akan, bagaimana Anda mendapatkan anggaran untuk alat perang itu. Dia bilang, ya, waktu itu saya jadi Menteri Perekonomian, saya tahu itu bagaimana dia perkuat ekonominya sehingga dia mendapatkan persenjataan itu. Sangat-sangat luar biasa ya, pemikiran Netanyahu ini ya. Ya ini saya mau sampaikan kepada ya pejabat pemerintah negara kita di Indonesia, enggak usah framing lah, berceritalah kebenaran. Seperti Koni di dalam diskusi kemarin bersama dengan salah seorang profesor dari ujung pandang itu. Tapi dua pihak saya dengar ada yang bicara kiri, ada yang bicara kanan. Karena Koni ini kalau kita sudah bicara Islam dia akan menyerah. Karena konteksnya sudah tidak kebenaran, sudah kebencian gitu. Kalau konteks bicara perang Israel itu sama Gaza, sama Hamas. Kalau konteksnya sudah bicara Islam, kita lebih baik angkat topi. Karena mereka sudah berkeras hati. Tetapi kalau bicara teknologi strategi perang, ya masuklah. Bicaralah seperti Koni, dia yang mampu. Oleh sebab dia mengatakan sederhana, yang bisa memperdamaikan, bisa ada solusi antara Inggris dan Prancis. Karena biang keroknya perang di situ adalah Inggris dan Prancis. Ya sekarang Inggris dan Prancis mulai berbicara sedikit. Tetapi tidak mungkin karena baru-baru ini yang Iran katakan, yang memberikan persenjataan, yang membantu melunakkan nuklir senjata rudalnya Iran itu oleh Inggris dan Prancis. Yaitu pernyataan media, apa itu benar atau tidak. Tapi ya benar karena di Reuters itu benar beritanya. Nah sehingga itu Iran sedikit membenci Inggris dan Prancis gitu. Memang ini eskalasi perang seperti ini memang perlu pencermatan bagi kita. Yang penting di sini kita nggak usah diskusi. Kalau kita diskusi dengan orang Islam, ya ini mereka sudah ada kekerasan hati. Karena ajarannya memang ajaran yang benar-benar mau benar dia akan persalahkan. Tetapi kalau diarahkan dengan, saya bilang tadi, dengan reaksi kita ada cerdas, kritis, kreatif, ya punya pemahaman realitas, ya bagus itu diperdebatkan. Ya itu Retno itu dibawa dengan kebencian. Semua tokoh-tokoh politik di Indonesia itu seperti Retno itu, yang mudah-mudahan Ibu Retno dengar sebagai introspeksi bagi dia. Ya, introspeksi bagi dia. Dia cuma unsur kebencian. Begitu juga saya bilang wakil presiden, cuma unsur kebencian didasarkan pada fundamentalis substansi ajaran agamanya dia itu. Itu yang jelek kepada Islam. Tidak mau, ya saya bilang yang mereka Islam, yang saya bilang yang terinstitusi, yang diajarkan oleh ulama-ulamanya tentang kebencian. Tetapi saya yakin dan percaya orang-orang Indonesia yang muslim sudah mulai lebih cerdas melihat itu. Apa lebih cerdas dalam hal ini? Saya lihat aksioma saya cuma sederhana. Pidato daripada seorang wakil anggota MPR sekarang dibilang janganlah membawa identitas politik di dalam mau membangun negara kita sekarang di dalam rangka pilkada. Itu relasinya. Baru saya bilang ini orang mulai cerdas berpikir. Ya, elit-elit politik mulai cerdas. Karena apa? Saya takut nanti lagi kalau si Ridwan Kamil jadi gubernur di Jakarta, yang dia bangun lagi masjid 1 triliun gitu. Dia kan mulai menggunakan lagi itu karena dia agak kalah, dia mulai menggunakan identitas lagi agama, identitas politik di Jakarta. Oleh sebab itu saya senang dengan Pak Paul ini, yang tahun-tahun lalu kita sudah mencegah lebih dahulu, ya.
yang jadi kerusuhannya Biang Keladi ini, yang jadi kerusuhannya nanti di Jakarta ini, kita sudah jawab secara dini. Oleh sebab itu saya pernah mengatakan dapat ini bahwa di dalam pilpres nanti yang akan merusak sistem pemilihan umum di Indonesia antara Prabowo dan Anies adalah kelompok-kelompok agama yang mereka akan bawa, dan mereka akan meributkan Jakarta itu. Ternyata waktu kita bicara di sini mereka tidak melakukan itu karena kita sudah mampu, senang di sini, mampu mengantisipasi dini. Nah sekarang juga begitu, si Ridwan ini udah mulai lagi mendekati diri dengan menggunakan agama, framing agama untuk mencapai calon gubernur DKI Jakarta. Tetapi apa yang kita bicarakan ini ternyata elit-elit politik sudah mendengarkannya. Barangkali saya bilang ini orang mengutip aja pembicaraan kita. Saya bilang aja kemarin si anggota DPR MPR itu. Karena kita sudah katakan anggota MPR itu sudah bilang tidak usah lagi menggunakan politik identitas untuk memajukan negara. Itu suatu kebenaran di dalam negara kita. Kalau negara kita mau maju, lepaskanlah politik identitas agama itu. Ya itulah pandangan saya tentang Indonesia. Harapan saya ya. Luar biasa. Kita kasih. Ya, terima kasih Pak Paul. Tadi kita lagi mengorek-ngorek, mungkin ada satu opini yang lain nih, saudara.